Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Natasha dengan NIM 23111164. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial. Masalah sosial merupakan kondisi di mana sesuatu dianggap merugikan anggota kelompok atau masyarakat. Contoh-contoh dari masalah sosial adalah kemiskinan, kejahatan, kenakalan remaja, dan sebagainya. Masalah sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada lingkungan keluarga. Kehidupan di keluarga yang tidak harmonis atau penuh konflik dapat memengaruhi emosional dan sosial pada diri seseorang. Yang kedua yaitu ada lingkungan sekolah. Pada lingkungan sekolah sering terjadinya perilaku bullying yang dapat merusak rasa percaya diri pada diri seseorang. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial dan pergaulan. Tekanan dari teman-teman sebaya untuk menyesuaikan diri atau mencoba hal-hal baru seperti alkohol atau narkoba dapat menyebabkan permasalahan sosial pada diri seorang anak. Yang keempat ada faktor ekonomi. Faktor kondisi ekonomi yang tidak kondusif dapat membatasi akses pada diri seseorang untuk melanjutkan ke pendidikan, kesehatan, dan peluang lainnya. Yang kelima yaitu faktor kesehatan. Gangguan mental seperti depresi dan kecemasan dapat memicu berbagai faktor yang memerlukan perhatian khusus. Yang keenam yaitu faktor dari budaya dan media. Paparan media seringkali mempromosikan gaya hidup yang tidak sehat atau tidak realistis, yang dapat memengaruhi diri seseorang dan dunia sekitarnya. Yang ketujuh yaitu faktor individu. Perubahan emosional pada diri seseorang secara hormonal dan emosional yang bisa menyebabkan kebingungan dan tekanan. Mungkin itu dari faktor-faktor yang dapat memengaruhi permasalahan sosial. Selanjutnya itu dampak dari permasalahan sosial. Yang pertama pada individu. Dampak permasalahan sosial pada individu bisa berupa kesehatan mental, kesehatan fisik, prestasi akademik, perilaku risiko, dan sebagainya. Dampak pada keluarga yaitu ketegangan dan konflik. Masalah sosial dalam keluarga seperti kemiskinan atau kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antara anggota keluarga. Yang ketiga yaitu dampak pada masyarakat. Masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan dapat menyebabkan peningkatan kejahatan dan kekerasan dalam masyarakat. Masalah sosial yang meluas dapat mengurangi produktivitas tenaga kerja, meningkatkan biaya kesehatan, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dampak permasalahan sosial pada pendidikan yaitu bisa jadi seperti putus sekolah dan kesenjangan pendidikan. Yang kelima yaitu dampak pada pembangunan dan kemajuan. Masalah sosial yang meluas dapat menghambat upaya pembangunan dan kemajuan sosial ekonomi pada suatu negara. Hal-hal yang dapat kita mengatasi masalah sosial memerlukan pendekatan yang berkelanjutan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, organisasi, dan sebagainya.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial yaitu yang pertama ada kebijakan dalam program. Mengembangkan kebijakan yang mendukung pengurangan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan penguatan jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu pendidikan dan kesadaran. Yang ketiga dapat diatasi dengan pendekatan kesehatan mental. Dengan adanya penyediaan kesehatan mental yang lebih baik ke layanan masyarakat akan membantu psikologi seseorang. Yang kelima yaitu kerjasama antar lembaga. Dengan adanya kerjasama antar lembaga, organisasi non-pemerintah dan komunitas untuk mengatasi masalah sosial secara terpadu. Mungkin itu materi dari permasalahan sosial yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.